Iran sebut izinkan kapal-kapal melintasi Hormuz pasca Trump cabut blokade angkatan lautnya. Namun Amerika Serikat menyatakan belum mencabut blokade laut. Kita ulas saling klaim dua negara tersebut dalam pembukaan Selat Hormuz bersama pakar hubungan internasional Synergy Policies Dina Prapto serta pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia Stanislaw Rianto. Selamat sore Mas Stanis, selamat sore Mbak Dina. Selamat sore, Mbak. Oke, kita mulai yang terbaru dulu. Mungkin saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini yang baru sekali ketika Iran menampilkan gambar pelayaran di Selat Hormuz. Tapi kemudian Amerika Serikat belum menyatakan mencabut blokade laut tersebut. Bagaimana kita melihat situasinya di Selat Hormuz kali ini? Irannya yang melakukan klaim, kemudian Amerika Serikat menolak. Biasanya Amerika Serikat yang suka mengklaim duluan. Ya, memang situasinya kedua belah pihak pada dasarnya masih tetap yakin dan percaya itu maksudnya ya, bahwa sebenarnya kekuatan militer kedua belah pihak ini masih bisa digunakan, terutama Iran. Iran ini masih dalam posisi betul-betul pasang kuda-kuda ya, ingin menunjukkan bahwa dia sebenarnya betul-betul tidak takut, satu, tidak gentar, dan yang kedua dia juga siap untuk menghadapi segala ancaman. Perkembangan yang terakhir Mbak Ilona itu kan dari pihak Qatar itu menyampaikan kepada Iran bahwa permintaan untuk melepaskan tahanan uang ya yang ada di frozen aset yang ada Iran ada di Qatar itu tidak akan diberikan kecuali belanjanya dari Qatar. Jadi rupanya dalam situasi negosiasi yang tidak langsung ini antara Iran dengan Amerika Serikat, ada saja perkembangan setiap hari yang membuat masing-masing pihak itu merasa masih bisa dapat sesuatu lah dari Iran. Itu sebab kira Iran ini masih pasang pagar setinggi-tingginya ya untuk menunjukkan bahwa dia tidak mau turun gitu. Ya, kalau Mas Tani sendiri melihat pernyataan Iran bahwa Selat Hormuz sudah dibuka, katanya sebenarnya strategi apa di balik narasi tersebut? Ya, Selat Hormuz itu memang senjata paling mematikan Iran untuk dunia, bukannya untuk Amerika. Jadi ini senjata yang sangat powerful menurut saya karena mengguncang ekonomi dunia. Dan kalau kita sebenarnya kan dari beberapa informasi ternyata Iran juga meloloskan kapal milik Rusia dan Cina, diloloskan sehingga ini buat semacam sebenarnya ada peluang di sini buat dunia untuk menghentikan blokade ini karena Cina dan Rusia sudah diloloskan. Tapi di sisi lain ini kan cyber, ini kan perang saraf dan propaganda dari pihak Iran. Amerika kan itu juga dengan caranya masing-masing, dengan senjatanya masing-masing. Tapi saya sepakat dengan Mbak Dina tadi bahwa sebenarnya kan banyak orang yang berkepentingan dengan perang ini ingin mendapatkan sesuatu dari perang ini. Jadi sebenarnya ada yang mendapatkan manfaat atau mencari celah-celahan. Banyak pihak yang mencoba mencari celah dari perang ini walaupun kita menjadi korbannya ya, menjadi korban lebih banyak lagi korbannya. Nah, Iran memainkan strategi ini. Dia memainkan kalau ingin mendapatkan manfaat ya harus membela dia misalnya. Amerika juga kan sebenarnya kalau ada yang mau mendapatkan manfaat ya harus membela dia. Tapi ini kan ternyata sudah berlarut-larut hingga hampir 100 hari dan korbannya cukup besar bagi dunia. Jadi kita harapannya sampai 100 hari ini ya sudah lah, maksudnya ya, jangan sampai saling menyandera itu walaupun Selat Hormuz sekarang dikuasai Iran dan Amerika sebenarnya tidak memblokade di Selat Hormuznya tapi di bawahnya di dekat pangkalannya di Oman. Tapi ini juga ekonomi dunia jadi semacam terganggu dan sangat signifikan bagi kita. Tapi ini cyber sih, kedua pihak memainkan itu. Oke, Mbak Dina, ini kan kedua pihak kalau disampaikan memainkan narasinya sendiri ini merupakan cyber begitu dan mereka merasa bahwa punya daya tawar yang tinggi. Nah, tapi kalau melihat posisi katakanlah di negara Teluk, melihat situasi yang saat ini, kemana kira-kira negara Teluk apakah tetap akan setia kepada Amerika Serikat atau sebenarnya sudah mulai ya ngintip-ngintip ke Iran? Mata mereka sekarang sebenarnya ada di Israel. Oke. Saya juga melihat bahwa Israel ini kelihatannya mengambil kesempatan yang paling besar dalam segala kesempitan ini. Kalau negara lain di Teluk ini paling enggak karena dia memang bertetangga sangat dekat satu sama lain, kalaupun mereka mengambil keuntungan kayaknya nggak bisa langsung besar-besaran gitu ya. Sementara kalau Israel yang saya perhatikan ini mereka langsung berusaha secepat mungkin mengambil alih Lebanon. Hari ini kan sudah ada serangan sampai ke selatan kota Beirut ya, ibu kota dari Lebanon. Ini satu indikasi yang sangat buruk sebenarnya ya, karena kalau Lebanon itu sampai dikuasai oleh Israel, ini bisa dibayangkan
pertarungan ke depannya, jangka panjangnya antara negara-negara Teluk juga Iran dengan Israel ini semakin memburuk. Jadi itu benar-benar lasting ya. It's gonna be a very lasting conflict di Timur Tengah dan situasinya akan sangat berubah dibandingkan masa sebelum JCPOA itu ada atau masa sebelum Amerika Serikat meninggalkan JCPOA atau nuclear deal. Jadi Amerika Serikat ini menurut saya sih main di beberapa kaki nih sekarang ya. Dia mungkin melihat bahwa sebenarnya titik dia sudah cukup lemah, dia nggak bisa kembali ke titik awal sebelum dia meninggalkan JCPOA. Artinya Selat Hormuz waktu itu kan dibuka, sekarang jadi nggak bisa dibuka kan. Kemudian nuclear deal itu sebelumnya yang sudah disepakati paling nggak pengayaan uranium di kisaran 67. Ternyata Iran punya lebih kan, dan dia mau minta sekarang diambil alih seluruh pengayaan uranium, dan jelas-jelas Iran menolak mentah-mentah. Jadi situasi yang awal udah nggak mungkin lagi diambil alih oleh Amerika Serikat. Makanya dia kemudian mencari daya tawar yang lain lagi dengan cara menaruh pion Israel di situ, sehingga situasi di Timur Tengah mau nggak mau kembali bergantung lagi pada niat baik Amerika Serikat. Jadi ini betul-betul sangat fragile ya ternyata situasi gencatan senjata kali ini. Ya, negosiasinya berjalan alot. Ini sebenarnya tidak hanya soal Amerika dan juga Iran belum sepaham, atau sebenarnya memang ada faktor lainnya seperti Israel yang memang tidak mau ada terjadinya negosiasi, Mbak? Israel jelas nggak mau ada negosiasi sih. Dia posisinya pertama mau menghancurkan dulu Lebanon, Hezbollah, jadi atas nama Hezbollah, karena itu salah satu kampanye penting dari Partai Likud ya, partainya Netanyahu, bahwa Hezbollah itu harus dilumpuhkan. Dan Hezbollah terbukti masih bisa terus melakukan serangan juga ke Israel. Itu satu. Sisi yang kedua, Iran belum menyerah, dan Iran belum bisa dikatakan lebih lemah daripada sebelum perang ini dimulai. Jadi artinya dua agenda Israel ini belum tercapai. Demikian pula agenda Amerika Serikat ya, belum ada yang tercapai juga. Ya, belum ada yang tercapai, Mas Tanis. Kalau dilihat kan dari Trump sendiri memperketat syarat perjanjian damai program nuklir Iran. Sementara kalau kita lihat Teheran menegaskan tidak akan menyepakati kesepakatan apapun sebelum hak-hak nasionalnya dijamin sepenuhnya. Artinya jalan menuju negosiasi yang disepakati kedua belah pihak ini masih sangat jauh. Ya, apa yang tampak di permukaan, yang di media-media pasti berbeda dengan yang sekarang sedang dinegosiasikan antara penghubung Iran dengan penghubung Amerika. Channel-channel mereka terus bekerja. Tapi yang menarik sebenarnya tadi yang Mbak Dina sampaikan bahwa Amerika menggunakan pionnya Israel, saya malah berpendapat sebaliknya. Jangan-jangan ini Amerika menjadi pionnya Israel, jangan-jangan Amerika yang menjadi pion Israel, jangan-jangan ini bisa saja terjadi seperti itu. Karena yang paling berkepentingan dengan nuklir itu sebenarnya Israel. Israel merasa sangat terancam dengan keberadaan Iran karena senjata Iran ini kan dalam radiusnya Israel dalam radius senjata Iran. Jadi yang paling terancam jika nanti Iran menggunakan senjata nuklir itu Israel. Nah makanya dalam perundingan ini kan setengah mati Amerika soal uranium, soal nuklir supaya Israel aman. Sebenarnya kan Amerika jauh ya, dia tidak ada kekuatan itu. Makanya ya saya boleh berbeda pendapat nih, jangan-jangan Amerika menjadi pionnya. Dan ini kalau memang Amerika menjadi pionnya, maka sebenarnya yang nanti menjadi penentu dalam perundingan ya jangan-jangan bisa jadi Israel, kecuali pecah kongsi. Ketika Amerika pecah kongsi dengan Israel, tapi kayaknya mereka pecah kongsi juga sangat sulit sekali karena sudah lama sekali mereka menjadi sehidup semati, jadi nampaknya sangat susah. Jadi Anda lihat sekarang bukan ada perpecahan antara Amerika Serikat dengan Israel? Ada yang menduga seperti itu, ada indikasi-indikasi yang nampak kongsi, tetapi saya kira ini karena kepentingan masing-masing yang kuat. Amerika punya kepentingan misalnya soal politik, soal ekonomi, Israel juga penting soal keamanan. Jadi ini nanti yang bisa memecahkan mereka soal kepentingan yang berbeda. Iya, seberapa kuat sih daya tahan dari Iran ini mempertahankan sikap mereka? Menurut Anda dari segi mungkin ketahanan militer? Sangat mengejutkan memang ketika dalam global firepower itu kan Amerika nomor 1, kemudian Israel nomor 15, Iran nomor 16. Hingga 100 perang, Iran itu belum kalah. Belum mengibarkan bendera dan bahkan tetap siap sedia, bahkan malah latihan-latihan militer, mereka memamerkan senjatanya. Ini sangat mengejutkan. Jadi nampaknya indeks atau peringkat militer dunia ini harus dikoreksi karena ketahanan Iran itu ternyata cukup tinggi. Minimal indeks ketahanan negara Iran
saya lihat cukup tinggi dibandingkan Venezuela misalnya 1 hari 2 hari langsung kalah ya. Iran berbeda. Oke. Jadi ini mengubah pandangan dunia terhadap Amerika dan Iran tentu saja. Ya, tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke Hormuz yang berita terbaru ini, apakah ini merupakan bentuk ketidakpercayaan pada dua pihak? Siapa yang sebenarnya harus membuka dulu, Amerika Serikat buka blokade dulu, atau Iran buka Hormuz tanpa tarif terlebih dahulu? Kalau kita lihat ke perkembangan negosiasi soal Hormuz, ini apakah sudah ada kemajuan jika dibandingkan dengan isu nuklir misalnya? Ternyata belum juga, Belum karena juga. dulu sebelumnya kan sudah ada kemajuan sebenarnya. Iran kan sudah sempat mau membuka Selat Hormuz terlebih dahulu, tapi kemudian Amerika Serikat memutuskan untuk tetap memblokir pelabuhan-pelabuhan Iran. Oke. Nah, itu menjadi satu catatan ya buat Iran bahwa sebenarnya yang harusnya mencabut duluan blokade itu ya Amerika Serikat. Sementara kalau Amerika Serikat jelas pasti secara retorika dia nggak mau dia duluan yang cabut kan, pasti maunya dari pihak Iran dulu. Jadi kalau dilihat dari perkembangan terakhir juga di kawasan Bahrain itu, di daerah di salah satu semenanjung di sana sudah ada kerjasama sekarang antara UK dengan US, Inggris dengan US, yang fungsinya itu untuk mensinkronkan informasi dari kapal-kapal komersil ke kapal Joint Maritime Information Center-nya CENTCOM Amerika Serikat. Dan fungsinya di situ adalah untuk, saya duga, memata-matai juga ya situasi di lapangan. Dari pihak Iran pastinya mendengar perkembangan ini, apalagi cakupan dari wilayah pemantauan dari US NAVCEN ini cukup luas ya, mulai dari Laut Arabia, Laut Merah, Oman, sama Gulf of Oman, sama Indian Ocean. Jadi ini efeknya berarti ada kemungkinan Amerika Serikat juga sedang mempersiapkan sesuatu lagi gitu loh. Yang itu yang kita nggak tahu. Jadi tadi seperti saya katakan di awal, Qatar dalam posisi yang ternyata masih bisa diubah, mencoba mencari celah dia mendapatkan sesuatu lagi dari Iran. Sementara Israel masih dalam posisi mencoba mendapatkan keuntungan juga dari situasi ini. Jadi kalau saya sih melihatnya dari pihak Amerika Serikat dengan Israel ini, mereka saling diuntungkan ya. Jadi kalau dilihat dari Israel yang cuma penduduknya 10 juta, nggak mungkin juga sih secara jangka panjang mereka menguasai Amerika Serikat. Justru pasti Amerika Serikat yang lebih kuat dan punya pengaruh. Tinggal masalahnya Israel ini saat ini juga masih didukung oleh pemberitaan terakhir dari Al Jazeera ya. Mereka menerima pasokan senjata dan juga pesanan membuat senjata dari 51 negara di dunia. Jadi artinya bukan cuma negara-negara yang di Teluk ternyata yang sedang mencari keuntungan dari situasi ini, tapi ada lebih banyak dunia juga yang diuntungkan dari bisnis persenjataan yang dilakukan oleh Israel. Tapi bagaimana dengan mungkin keterlibatan negara Teluk atas nasib Selat Hormuz ini? Negara Teluk ini sekarang masih menahan diri ya. Yang saya lihat mereka masuk informasinya itu lewat Pakistan, lewat Qatar dalam proses negosiasi. Tapi kalau dalam open statement mereka kelihatannya sangat membatasi diri apa yang dia sampaikan. Jadi mungkin dia masih menunggu juga posisi Amerika Serikat. Iya, kalau menurut Mas Tanis, bagaimana posisi negara Teluk sejauh ini melibatkan mereka terkait dengan nasib Selat Hormuz? Mas Tanis? Saya kira bukan hanya negara Teluk, tapi negara hati-hati dalam melawan Iran karena Iran punya persenjataan yang bisa menjangkau mereka. Jadi peluru Iran ini bisa sampai jangkauan 5.000 km dan ini masuk wilayah negara-negara NATO, apalagi negara Teluk. Jadi mereka hati-hati sekali. Hati-hati karena apa? Membela Amerika juga mungkin dampak bisa kena Iran, membela Iran juga kena Amerika. Jadi mereka memilih untuk posisi netral. Saya kira ini posisi yang paling aman dan paling baik melihat situasi ini, karena jika ada negara yang ikut serta masuk, ini bukan nambah perang semakin reda, tapi akan semakin berantakan saya kira situasinya. Kita lihat seperti Rusia juga, Cina, ini kan semua orang tahu bahwa ini membantu Cina, membantu Iran juga, Cina kemudian Rusia juga membantu, tapi tidak dinampakkan secara terbuka. Kita lihat ketika kunjungan Amerika ke Cina, nampak sekali bahwa ada yang mengatakan bahwa Presiden Trump nampak sekali meminta-minta pada Cina, tapi ini kan menunjukkan bahwa Cina membantu Iran. Jadi saya kira memang yang baik adalah tidak membantu mereka untuk berperang, tapi sebenarnya membantu mereka untuk menghentikan perang. Baik.
Jadi pertemuan Trump dengan Xi Jinping kemarin, lalu kemudian nanti next dengan dengan Rusia begitu, dengan Putin, apakah Anda tidak melihat ada harapan mungkin bagi kedua negara menengahi atau menjadi sponsor dalam kemeja negosiasi, atau justru menurut Anda kedua negara masih akan bersebelah kepada Iran? Saya yakin kalau dalam pertemuan formal pasti kedua negara ingin perang segera berhenti. Oke. Semua menginginkan ini ya. Jadi semua sepakat harus mewujudkan perdamaian dunia, mewujudkan unsur-unsur kemanusiaan. Tetapi kan ada kepentingan-kepentingan lain di balik itu ya. Dan pasti akan beda apa yang disampaikan di antar kepala negara dengan yang di lapangan jika mereka punya kepentingan lain itu kan. Tapi harapan saya Trump sudah mau datang ke Cina. Ini kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya meminta bantuan Cina untuk mengendalikan Iran. Sekarang sebenarnya saya setuju tadi bahwa sebenarnya Amerika buka dulu lah itu. Yang di bawah Oman itu yang masuk ke Selat Hormuz itu. Kalau itu dibuka dulu, harusnya Iran akan buka. Karena Selat Hormuz itu menjadi otoritas Iran. Sementara Amerika kan tidak punya otoritas di situ. Dia jauh sekali negaranya. Harusnya Amerika membuka dulu, kemudian Iran membuka. Tapi ini kan keras kepala, kan sama-sama keras kepala. Amerika tidak mau meninggalkan Iran dengan kekalahan. Ini pasti akan menjadi masalah di karir politiknya. Makanya Oke. dia sebenarnya nyari strategi, exit strategi dari Iran itu seperti apa supaya dia pulang bukan dengan malu. Oke, tapi situasi ini kira-kira akan berlangsung sampai kapan ya? Meskipun sudah ada perjalanan diplomasi baik dilakukan oleh pihak Iran maupun pihak Amerika Serikat, Trumpnya sendiri turun gunung ke China. Ya kalau Iran kan sudah lama, udah 40 tahun, 50 tahun dia kuat sih. Kalau misalnya bertahan 1 tahun lagi, saya yakin Iran masih kuat. Persoalannya adalah Amerika. Oke. Ada sudah tuntutan soal budget, soal politik yang sudah 500 triliun itu bagaimana dampaknya. Saya kira tergantung Kongres Amerika juga senat seperti apa. Ketika nanti setuju perang ya masih bertahan. Tapi kalau tidak setuju, apalagi terkait biaya, saya kira akan segera berhenti. Dan paling strateginya bagaimana supaya berhenti itu tidak memalukan Amerika. Oke, baik. Mbak Dina, sudah beberapa minggu lalu pertemuan Trump dengan Xi Jinping terjadi begitu ya. Tapi menurut Anda apakah sudah ada hasil tanda-tanda yang baik? Karena sebelumnya Anda mengatakan Amerika Serikat tengah mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kalau diterjemahkan mungkin maksud Anda sinyal untuk negosiasi yang diharapkan oleh Amerika Serikat bisa saja tidak terwujud. Kalau kita bicara soal China ya dalam gambar ini, saya melihat informasi terbaru yang disampaikan oleh Pete Hegseth ke media itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih berusaha meyakinkan para pemimpin negara lain, juga para konstituen dia di dalam negeri, bahwa meskipun senjata mereka itu menyusut jumlahnya, bahkan butuh waktu sampai 6 tahun ke depan baru bisa normal kembali, mereka masih sanggup menyerang Iran. Jadi poinnya itu, sebenarnya dari pihak China pasti bisa melihat, wah ini momen pas ini, justru biarkan saja Amerika Serikat untuk maksimal dulu dia menggunakan segala kekuatan dia. Karena baru pada titik yang lebih lemah, China bisa masuk dan menawarkan satu poin untuk bisa dinegosiasikan. Karena kalau posisinya masih sama-sama merasa mampu, seperti yang sekarang kita lihat Iran sama Amerika Serikat, kan ujung-ujungnya nggak ada yang mau lebih dulu menyerah kan, atau membuka jalan lah gitu. Dan jangan lupa sekali lagi ini negosiasi di antara Iran sama Amerika kali ini itu posisinya nggak langsung. Jadi ada perantara-perantara yang menjadi penyampai informasi. Itu yang kita selama ini selalu, mungkin kita juga bias ya dalam melihat perkembangannya karena ada pihak ketiga, keempat, kelima yang ikut menyampaikan berita, dan kita dari pihak Iran dan Amerika Serikat sendiri belum tentu tahu persis juga sih apa yang sebenarnya diinginkan oleh negara-negara lain yang ikut menyampaikan pesan dari Iran. Ya, terkait dengan permintaan kompensasi oleh Iran, apakah menurut Anda nantinya Amerika Serikat bisa memenuhi permintaan tersebut? Pada satu titik menurut saya memang harus ada sih kompensasi, karena kalau nggak ada kompensasi, Iran saya kira dia akan tetap berkeras untuk melakukan atau mempertahankan posisinya soal nuklir dan soal Hormuz. Nggak mungkin lah Iran itu dalam sudah melalui begitu panjang masa ketegangan selama ini lalu pergi begitu saja kembali ke posisi nol seperti sebelum perang. Gitu. Oke, tapi apakah mungkin bentuknya dalam hal memberikan begitu kewenangan pengenaan tarif tol di Selat Hormuz? Bisa saja. Bisa itu satu saja. hal, bisa saja. Dan yang
Tapi yang saya duga Iran mau sebenarnya masih lebih dari itu. Itu aja nggak cukup karena dia butuh untuk perbaikan ekonominya. Makanya dia tetap push untuk minta paling nggak $6 billion kan dia minta untuk atau itu yang disebut lah di media massa dari asetnya dia bisa dibuka gitu, bisa dilepas. Oke, tapi Mas Talis ini kan sebenarnya kan dari pihak Amerika mengatakan loh itu kan perairan internasional harusnya tidak dikenakan tarif tol di Selat Hormuz begitu. Sementara Iran bersikukuh bahwa ingin menerapkan tarif tol. Jadi menurut Anda di mana jalan tengahnya nanti? Ya ini kan menjadi suatu yang menguntungkan Iran membuat sistem baru setelah perang. Jadi dia mengambil manfaat juga dari situasi ini. Ya saya kira bisa saja Amerika kalau tidak mau memberikan ganti rugi dia nanti akan restui ini. Jadi supaya untuk memberikan ganti rugi direstui saja itu ada tol itu. Tapi ini kan nanti akan menjadi beban bagi perekonomian dunia pasti akan ditolak. Oke. Makanya ini perlu pihak ketiga sebenarnya pihak ketiga yang lebih untuk menengahi ini. Kalau enggak mereka akan otot-ototan terus nggak akan selesai. Bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu.